السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin beliau bawakan sebuah ayat, satu-satunya ayat yang mengandung kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dan itu di pertengahan surat. Hanya ada satu. Selebihnya di awal. Selebihnya ada di awal. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan ayat pertama dari surat Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama dari surat Al-Baqarah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama dari surah Ali Imran adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama dari surat An-Nisa adalah Bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Seluruh surat ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat apa kemarin? Kecuali surat At-Taubah atau Al-Bara'ah. Nanti akan dibahas oleh beliau bahwa dua surat ini sebetulnya adalah satu surat. Sebetulnya adalah satu surat. Berarti Al-Anfal dengan At-Taubah surat ke-8 dengan surat ke-9 satu surat. Oleh karena itu Bismillahirrahmanirrahimnya satu. Ada di awal surat Al-Anfal, tidak ada di awal surat At-Taubah. Ini pun pendapat ya, bisa benar bisa salah. Nah, satu-satunya surat yang ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim di pertengahan adalah surat apa kemarin? An-Naml. An-Naml. Ketika Allah menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis, ya, dengan kalimat innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim, dan panjang kisahnya bagaimana beliau marah karena ada satu burung yang tidak nampak saat seluruh hewan, jin dan seterusnya berkumpul jadi satu, dan seterusnya sampai beliau hilang marahnya karena burung tersebut, burung apa kemarin? Burung hudhud menyampaikan sebuah khobar yang luar biasa tentang satu negeri Sabah yang dipimpin oleh seorang wanita dan menyembah matahari, tidak menyembah Allah, dan seterusnya sudah kita bahas. Wa min huna, kita lanjutkan. Wa min huna na'lamu anna haula'i alladhina la yaktubuna bismillahirrahmanirrahim fi awwali muallifatihim fi hadzal asr. Beliau menyebutkan ada sekelompok orang, ada beberapa orang yang ketika menulis
mentaklif, menulis satu kitab, mengarang satu kitab, la yaktubuna bismillahirrahmanirrahim, tidak mengawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Fi hadzal asar, di zaman ini ada, mungkin di kita banyak ya, nulis apalah ya, annahum qad khalafus sunnah. Beliau mengatakan mereka itu menyelisihi sunnah, karena secara sunnah seluruh tulisan yang bermanfaat, mengandung kebaikan dan seterusnya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, kok hari ini ada menulis tentang sebuah kebaikan akhirat, buku agama, kebaikan dunia, buku-buku pelajaran, kok tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim? Ini menyelisihi sunnah. Beliau mengatakan waqtadau bil gharbiyyin, mereka terpengaruh oleh orang-orang alaihi salatu wassalam, bahwa la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in, bahwa kelak kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, kalian umatku akan mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Ghorbiyin siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Orang-orang barat yang dimaksud oleh beliau siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Ya. Dan kebenaran sabda Nabi sedang kita saksikan. Entah berapa juta kaum muslimin hari ini yang ikut-ikutan kebiasaan Yahudi dan Nasrani, dan itu buruk, kecuali baik ya, bermanfaat. Yang pertama kali pakai komputer itu Yahudi dan Nasrani, kita ikut-ikutan, boleh nggak? Ya boleh, karena kan jelas manfaatnya. Yang pertama kali bikin mobil, bikin motor itu Yahudi dan Nasrani, kita ikut-ikutan bikin, bolehkah? Boleh, itu bermanfaat ya. Yang pertama kali bangun rumah sakit misalnya, itu Yahudi dan Nasrani, kita ikut-ikutan, bolehkah? Boleh, itu bermanfaat. Yang tidak boleh, yang tasabbuh, yang haram, yang diancam oleh Nabi, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang bertasabbuh mengikuti kebiasaan satu kaum, maka dia terancam menjadi kaum tersebut, termasuk kaum tersebut. Itu kebiasaan yang tidak ada manfaatnya, yang akal tidak bisa mencerna. Apa misalnya? Iya, ulang tahun. Dengan apa manfaat dari ulang tahun? Apa manfaat dari tiup lilin itu? Apa manfaat dari menghormat bendera? Apa manfaat dari pakai baju toga, pakai dasi? Apa manfaat, apa maksud dari bendera setengah tiang? Kalau ada tokoh meninggal, kalau ada pemuka meninggal, maka benderanya diturunkan setengah tiang. Apa maksudnya itu? Apa manfaatnya? Nah, itu yang tidak boleh. Adapun jelas manfaatnya seperti komputer, handphone, motor, mobil, pesawat, boleh. Boleh, halal, mubah. Bahkan rugi kita kalau nggak mau ikut-ikutan. Kita jadi jauh ketinggalan zaman. Nggak mau ikut-ikutan bikin mesin, bikin komputer, handphone, jadi ketinggalan zaman. Sedangkan itu dibutuhkan, gitu ya. Yang tidak boleh tadi, tidak ada manfaatnya, tidak jelas maksudnya, tapi kita lakukan, dan itu sedang kita saksikan. Gitu. Ngapain mau nraktir teman-temannya aja nunggu 10 Januari? Kenapa? Karena dia lahirnya 10 Januari. Ini kan nggak masuk akal. Apa hubungannya?
Naktir, sodako, menyantuni fakir miskin, ya tinggal menyantuni. Ngapain nunggu tanggal anu, akal nggak bisa mencerna. Nah, itu yang haram, itu yang tidak boleh. Ya. Menyantuni fakir miskin berpahala, naktir teman insya Allah berpahala. Apalagi ngundang saudara-saudara ngumpul di rumah, kita jamu makanan yang enak, insya Allah berpahala. Tapi kalau dihubungkan dengan 9 November, 7 Agustus, 11 Januari, itu menjadi dosa. Kenapa? Karena yang berhak membedakan antara satu tanggal dengan tanggal lainnya, satu hari dengan hari lainnya, satu bulan dengan bulan lainnya, hanya Allah Rabbul Alamin. Selain Allah dan Rasulnya nggak berhak. Ya, kalau Allah berhak. Ya. Bulan apa nih? Oh, Ramadan, jangan makan siang. Sebulan penuh tidak boleh makan siang. Dari subuh sampai maghrib harus berpuasa, tidak makan apa-apa, tidak minum apa-apa. Allah yang menentukan. Gitu ya. Sekarang tanggal berapa nih? Oh, 1 Syawal. Jangan puasa, wajib makan, wajib minum. Pagi-paginya ada sholat 2 rakaat, ada khutbah 1 kali. Siapa yang berhak menentukan? Allah Rabbul Alamin. Lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam, sunnah beliau yang diikuti oleh para sahabat. Bolehkah selain Allah dan Rasulnya menentukan hari-hari tertentu? Tidak boleh. Tidak boleh, kecuali ya urusan dunia yang kita bisa mencerna. Kita kerja dari Senin sampai Jumat ya, Sabtu Ahad libur ya, untuk istirahat, untuk keluarga, ya silakan. Tapi ngasih makan fakir miskin, menyantuni harus tanggal-tanggal tertentu sesuai dengan tanggal kelahiran kita, tanggal pernikahan kita, ini tidak boleh. Apalagi tanggal kematian. Tanggal kematian seorang tokoh, ini lebih haram lagi. Ya. Kalau kematian seseorang itu boleh diperingati, maka yang harus pertama kali diperingati kematian siapa? Rasulullah SAW. Kematian Nabi Musa, kematian Nabi Ibrahim, kematian Nabi Ismail, kematian Nabi Nuh, itu yang pertama kali harus diperingati. Kalau kematian seseorang itu perlu diperingati, termasuk kelahirannya. Nggak ada satupun ulama mencontohkan memperingati kelahiran, kematian para nabi, para rasul. Bahkan para nabi, para rasul, lahirnya kapan, meninggalnya kapan, nggak ada yang tahu. Karena memang nggak perlu tahu. Ya. Termasuk manusia termulia di muka bumi ini, Nabi Muhammad SAW, para ulama nggak tahu kapan beliau lahir. Berselisih para ulama. Ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 18 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 8 Rabiul Awal, bahkan ada pendapat di luar Rabiul Awal. Kenapa? Karena nggak ada apa-apanya. Hari kelahiran beliau nggak ada apa-apa. Yang ada apa-apanya itu ajaran beliau, sabda-sabda beliau, sunnah beliau, contoh teladan beliau, itu yang ada apa-apanya. Adapun hari lahir beliau nggak ada apa-apanya. Jangan diperingati, jangan diingat-ingat. Jadi ingat-ingat gimana? Orang para ulama aja berselisih tanggal berapa beliau lahir. Ya. Adapun beliau wafat, sepakat para ulama tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Nggak ada pendapat lain. Kenapa? Karena ketika beliau wafat, semua orang tahu. Semua orang sudah tahu bahwa beliau manusia termulia, nabi terakhir, dan seterusnya. Maka hari di mana beliau wafat betul-betul diingat-ingat, dicatat, dan para sahabat mengingatnya. Oh, 12 Rabiul Awal. Beda ketika beliau lahir. Ketika beliau lahir, adakah yang tahu?
bahwa beliau calon nabi, calon rasul, calon manusia termulia di muka bumi, calon manusia satu-satunya yang syafaatnya diterima oleh Allah, sementara Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa tidak sanggup. Dan belilah satu-satunya manusia yang berhak membuka gerbang surga. Siapapun belum bisa masuk surga karena gerbang masih tertutup, walaupun sudah selamat dari sirat, sudah melewati sirat, tidak mungkin masuk neraka, tapi belum bisa masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena gerbang surga masih tertutup. Siapa yang membukanya? Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika beliau lahir masih bayi merah, adakah yang tahu? Ya nggak ada, nggak ada. Oleh karena itu kelahiran beliau sama dengan mungkin kelahiran Abu Bakar, kelahiran Umar, kelahiran Abu Jahal, kelahiran Abu Lahab. Nggak ada yang tahu ini mau jadi apa, maka tidak diingat-ingat. Dan hari itu memang tidak seperti hari ini. Siapapun ketika lahir dicatat, ada akte kelahiran. Hari itu belum ada seperti itu. Maka wajar hari kelahiran beliau tanggal berapa, bulan apa, para ulama berselisih. Nah, disinilah sebagian tokoh mengikuti kebiasaan orang-orang barat, Yahudi dan Nasrani, ketika menulis kitab, menulis buku, tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mestinya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun itu buku matematika, buku fisika, buku biologi, dan seterusnya. Kan kita muslim. Kecuali yang ngarang itu orang kafir. Gitu ya. Kita jangan mau dibohong-bohongi oleh orang kafir. Ya, ini masalah umum nih, jangan bawa-bawa agama. Jangan mau. Orang kafir maunya seperti itu, memisahkan antara agama dengan negara, memisahkan antara agama dengan dunia, dipisah-pisahkan. Ini lagi di masjid nih ngumpul, silahkan bawa-bawa agama, bahas agama. Ya. Ini kita di kantor nih, lagi usaha, jangan bawa-bawa agama, jangan bawa-bawa sunnah Nabi, katanya. Itu orang kafir seperti itu. Dan itu kan zaman kegelapan Eropa, ya kan? Kenapa? Karena Eropa gelap waktu itu. Ketika Nasrani, agama Nasoro, masuk ke daulah mereka, ke negara mereka, diatur gitu. Ya. Sementara yang mengatur adalah para pendeta dan pastor, bukan wahyu kan? Acak-acakan. Nah, timbullah gerakan dari mereka. Apa? Memisahkan antara agama dengan negara. Karena agama ini bikin kacau. Emang bikin kacau karena agamanya agama batil. Coba kalau yang dipakai agama Islam, aturan Islam, gitu. Maka hari itu ilmuwan-ilmuwan itu banyak dihukum. Ilmuwan-ilmuwan yang benar, yang pintar dalam teori, ada yang dihukum mati. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan doktrin gereja, karena tidak sesuai dengan Injil. Iya, Injilnya bukan firman Allah, bukan Injil asli. Kalau Injil asli insya Allah. Nah, Islam mau ikut-ikutan seperti itu, mestinya jangan, karena Islam agama yang benar. Kalau Yahudi dan Nasrani kan agama yang batin, agama yang datang dari Allah lewat Nabi Musa, Nabi Isa sudah dirubah-rubah. Yuharrifuna al-kalima amma wadi'ihi. Mereka telah mentahrif, merubah-rubah ayat Allah dari tempat semula. Adapun Al-Quran kan masih asli, betul-betul firman Allah. Di sini kesalahan kaum muslimin. Ikut-ikutan Eropa
yaitu memisahkan antara negara dengan agama. Eropa menjadi sukses karena apa? Karena memang agamanya agama batil, ya harus dipisahkan. Nah, Islam kan tidak batil, Islam hak. Kenapa dipisahkan dari negara? Mestinya jangan dipisahkan. Berbicara tentang negara, berbicara tentang ekonomi, berbicara tentang militer, berbicara tentang semua hal, pakai agama, pakai ayat, pakai hadis, gitu ya. Wa illa fa innal masyru'a fi haqqil muslimi ay yabda'a bihadhil kalimati fi umurihi. Adapun yang syar'i bahwa seorang muslim harus memakai kalimat ini, Bismillahirrahmanirrahim, di mana di seluruh urusannya. Asal urusan itu baik, fi muallifatihi, fi khutabihi, fi muhadaratihi, fi rasailihi, risalah-risalah, muhadarah-muhadarah, pertemuan-pertemuan, khutbah-khutbah, tulisan-tulisan, diawali dengan kalimat itu. Illa anna hadhil kalimata la tuktabu amama syair. Beda ketika menulis syair, apalagi syair-syair percintaan, syair-syair yang di dalamnya ada cacian, makian, hujatan. Jangan, nggak usah bilang jangan. Kadang-kadang mereka tahu diri, ya. Seperti waktu itu kita pernah bahas, kan banyak kan saudara-saudara kita yang udah kebiasaan dari kecil, ya, dari orang tua mereka, asal mau makan apapun Bismillah, mau minum apapun Bismillah, udah kebiasaan dari kecil Bismillah. Begitu mau ngerokok, enggak baca Bismillah. Coba aja antum cari, coba yang biasa makan Bismillah, minum Bismillah, ini begitu ngerokok enggak baca Bismillah, ya, Bismillah. Belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar. Ini menunjukkan apa? Dia ngaku, dia sadar bahwa ngerokok itu tidak baik. Bahkan ketika mereka tahu hukumnya, ya haram. Ya, sadar mereka. Berantem misalnya, mau gibah orang misalnya, ada fitrah, ada beberapa ilmu yang tanpa belajar, tanpa ayat, tanpa hadis, tanpa dikasih tahu, itu tahu sendiri. Apa istilahnya? Fitrah. Termasuk fitrah manusia, bahkan fitrah hewan, meyakini Allah ada di atas. Itu fitrah. Nggak usah dikasih tahu, nggak usah dibisikin, entengnya mengucapkan, ya sudahlah, kita serahkan saja kepada yang di atas. Lihat, fitrah mereka belum ngaji salaf, mereka belum ketemu dengan ustaz-ustaz salaf, tapi secara fitrah sudah, kita serahkan aja kepada yang di atas, karena Allah betul-betul di atas. Nah, akan menjadi rusak fitrah itu ketika terkena syubhat. Nggak mungkin Allah ada di sebuah tempat, Allah itu ada di mana-mana, begini, begitu, begini, begitu. Rusak oleh syubhat falasifah ahlul kalam. Ketika tidak rusak, yakin bahwa Allah betul-betul berada di atas. Mungkin antum pernah dengar cerita lucu. Ada seorang ustadz terkenal, dia menolak faham salaf kalau Allah itu berada di atas, karena dia memang Asy'ariyah, Maturidiyah, terkena syubhat ahlul kalam, Allah itu ya ada di mana-mana. Dia ceramah, nggak benar itu orang-orang salafi itu Wahabi, dia bilang Allah kok di atas, ya Allah ya ada di mana-mana. Gitu. Nggak benar Allah ada di atas. Gitu. Besoknya atau lusanya atau beberapa hari kemudian dia ceramah,
Bapak-bapak, ibu-ibu, tenang. Ya, ada Allah sambil nunjuk ke atas. Dia sendiri. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak jangan takut. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Kalau nggak salah, musim kampanye 5 tahun yang lalu. Oh, luar biasa kan? 5 tahun yang lalu. Sambil nunjuk ke atas. Kita serahkan kepada Allah. Ya, artinya dia kalah oleh syubhat itu, tapi tidak bisa mengalahkan fitrahnya. Otomatis muncul fitrah itu. Karena secara fitrah seluruh manusia meyakini namanya Tuhan itu berada di atas, berada di ketinggian. Ya, banyak dalil tentang hal ini. Dari berdoa saja menengadahkan tangan ke atas. Ya, ini sebuah pengakuan bahwa Allah berada di atas. Ya, ada yang berdoa ke sono, sini, ya, ke atas. Ini pengakuan bahwa Allah betul-betul berada di atas. Lah Nabi Isra Mi'raj itu kemana coba? Nabi Isra Mi'raj dibawa oleh Jibril kemana? Apa masuk ke dalam bumi? Apa ke arah barat? Kan ke atas. Ngetok langit pertama, langit kedua, dan seterusnya. Naik turun, bertemu dengan Nabi Musa, balik lagi ke atas. Ini dalil yang sangat jelas bahwa Allah betul-betul berada di atas. Ditolak oleh orang-orang yang terkena syubhat itu. Jadi syubhat itu betul-betul melawan fitrah. Salah satu ciri kesalahan, kebatilan itu bertentangan dengan fitrah. Jika ada agama atau aliran atau keyakinan yang meyakini bahwa laki-laki soleh adalah laki-laki yang tidak menginginkan wanita, tidak nikah, ini udah jelas batil. Karena melawan fitrah. Fitrah laki-laki mencintai wanita, fitrah wanita mencintai laki-laki. Nikah. Kalau ada agama atau keyakinan meyakini bahwa laki-laki hebat, laki-laki soleh adalah laki-laki yang tidak nikah, udah jelas salah, udah keliru. Ya. ولا تكتب أمام الكلام الذي فيه سباب أو شتم أو كلام قبيح. Dan juga kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini tidak ditulis di tulisan-tulisan yang berisi tentang cacian, makian, hujatan, ghibah. Dan kita lihat, ya, orang-orang yang menggibah, orang-orang yang mencaci maki pada umumnya tidak menggunakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. ولهذا جاءت هذه الكلمة العظيمة في مبدأ كل سورة من سور القرآن العظيم. Oleh karena itu kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini selalu ada di awal surat dalam Al-Quran. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, terus kecuali apa tadi? At-Taubah. Siwa Bara'ah nama lain dari At-Taubah. Kecuali surat Al-Bara'ah wal Anfal fa innaha lam ta'ti bainahuma. Antara surat Al-Anfal yang ke-8 dan surat At-Taubah yang ke-9 tidak dibatasi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian ulama berpendapat bahwa Al-Anfal dengan At-Taubah adalah satu surat.
qad ajaba ahlul ilmi an dzalik annahuma suratun wahidatun. Dan sebagian ulama menjawab pertanyaan ini, kenapa At-Taubah tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim seperti surat lain? Annahuma suratun wahidatun, bahwa dua surat itu sebetulnya adalah surat yang sama, satu surat, suratun wahidatun. Li'annahuma fi mawdu'il kitab, karena isi dari dua surat tersebut sama, tentang garis besar isi dari surat Al-Anfal dengan At-Taubah adalah sama, tentang kital. Apa kital? Tentang peperangan. Ya, itu bisa cek isi dari surat Al-Anfal dan isi dari surat At-Taubah, berbicara tentang peperangan. Kemudian Bismillah al-jar wal majrur. Antum yang belajar bahasa Arab insyaallah tahu apa yang dimaksud dengan jar majrur. Ya. Ada istilah huruf jar, ada bi, ada li, ada min dan seterusnya. Ini jar majrur Bismillah. Muta'alliqun bimahdhufin. Ada yang mahdhuf, ada yang hilang. Jadi Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim ada yang hilang. Ya. Apa yang hilang? Asta'inu. Jadi yang hilang itu perkiraannya apa? Perkiraannya adalah asta'inu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mohon ampun, aku mohon pertolongan, asta'inu, aku mohon pertolongan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Sebab kalau dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi ngapain? Dengan nama Allah ngapain? Gitu. Ada yang hilang. Ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi penyayang, aku mohon pertolongan. Gitu. Ya. Seperti menyembelih. Aku menyembelih Bismillahirrahmanirrahim. Aku menyembelih dengan nama Allah. Gitu. Ya. Aku berwudu dengan nama Allah. Bismillah. Aku makan, aku minum dengan nama Allah. Jadi ada yang hilang. Sebab kalau Bismillahirrahmanirrahim saja dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ngapain? Dari apa? Disinilah semakin jelas bagi kita Bismillahirrahmanirrahim kita ucapkan ketika mau melakukan kebaikan. Ya. Mau makan Bismillah, mau minum Bismillah, mau wudu Bismillah, mau tanda tangan Bismillah, boleh Bismillahirrahmanirrahim. Mau nyalain mesin, nyalah motor Bismillah boleh, Bismillahirrahmanirrahim boleh. Adapun makan, minum, wudu cukup Bismillah. Yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukup Bismillah. Abtadi'u Bismillahirrahmanirrahim kitabi wa muallafati. Ya. Aku mengawali menulis kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu maksudnya, ada yang hilang. Kemudian beliau membahas Allah. Bismillah, ada kalimat Allah. Beliau mengatakan alamun, isim alam, ya. Nama, bukan alam, ya, bukan alam dunia. Nama diri, kalau bahasa kita barangkali lebih tepatnya nama diri. Nama. Jadi Allah itu nama.
Sama dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, itu nama. Nama. Beda dengan Allah itu pencemburu, cemburu. Apakah Allah itu Al-Mughirah, zat yang pencemburu? Tidak, itu bukan nama. Masih ingat, nama Allah pasti sifatnya. Sifat Allah belum tentu namanya. Nama Allah pasti sifatnya, sifat Allah belum tentu namanya. Berarti lebih banyak mana? Nama apa sifat? Lebih banyak mana? Sifat apa nama? Sifat. Sifat. Nama pasti sifat. Berarti yang sudah jelas saja sifat Allah ada berapa? 99. Kan nama Allah 99. Gitu. Belum sifat-sifat lain yang tidak ada di nama. Seperti Allah berbicara, Allah malu, Allah pencemburu, Allah marah, dan seterusnya. Ini kan sifat Allah. Apakah nama Allah? Bukan. Berarti sifat Allah jauh lebih banyak dari nama Allah. Berarti berapa sifat Allah? Ratusan, bisa ribuan. Gimana ada orang mengatakan sifat Allah cuman 20? Dalil dari mana? Wahyu dari mana mengatakan sifat Allah cuman 20? Ya, ratusan bahkan ribuan. Yang sudah jelas saja 99. Kan nama Allah pasti sifatnya. Karena nama Allah itu mengandung arti. Tidak oleh karena itu yang bukan Allah, kita semua ini yang bukan Tuhan, makhluk ini punya nama, nggak usah pakai arti. Ya kan? Selain Allah, nama itu nggak usah, nggak perlu ada artinya. Lihat makhluk-makhluk mulia, para malaikat, para nabi, para rasul, namanya mengandung arti apa tidak? Nama-nama para nabi, nama-nama para rasul, nama-nama para malaikat mengandung arti apa tidak? Tidak. Malaikat termulia Jibril artinya apa? Mikail artinya apa? Gak ada. Mungkar nakir artinya apa? Gak ada. Sama dengan Adam, Idris, Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, artinya apa? Gak ada. Karena mereka adalah makhluk, namanya nggak perlu ada arti. Bagaimana kita hari ini memberikan nama kepada anak, kepada cucu harus ada artinya? Manusia-manusia termulia, manusia-manusia hebat, namanya biasa-biasa aja, nggak ada artinya. Ya. Mereka salah memahami sabda Nabi bahwa nama adalah doa. Nah, dengarkan sabda Nabi bahwa nama adalah doa. Mereka salah paham. Namanya doa ya berarti harus ada artinya. Bukan begitu maksudnya. Misalnya begini. Kita kasih nama anak kita Ibrahim. Berarti kita sedang berharap, memohon, minta kepada Allah supaya anak kita Ibrahim ini mengikuti manhajnya Nabi Ibrahim, akidahnya Nabi Ibrahim, tauhidnya Nabi Ibrahim, begitu akhlaknya Nabi Ibrahim. Begitu pula ketika kita punya anak atau cucu, kita kasih nama Ismail. Kita sedang berdoa, berharap, memohon kepada Allah supaya anak kita ini mengikuti akhlaknya Nabi Ismail, akidahnya, manhajnya, tauhidnya Nabi Ismail, dan begitu seterusnya. Bukan doa terus ada artinya. Kalau maksud doa betul-betul doa ada artinya, iya, kasih namanya Rabbana Atina. Siapa anak kedua? Rabbik Firli. Anak ketiga siapa? Raditu billahi Rabbah. Apa begitu? Kan jadi hancur. Ya. Di Al-Quran dan Sunnah sudah ada ratusan nama orang-orang soleh, orang-orang baik, nggak tanggung-tanggung para nabi, para rasul, dijamin ampun, dijamin surga.
kita ambil, nggak usah ngarang. Adam sudah ada nih tangga sebelah, ya udah Idris udah ada no sepupu, nanti salah manggil, ya udah Ibrahim udah ada, ya udah Ismail. Kan banyak sekali. Kalau enggak para sahabat, Umar, Utsman, Zubair, Tolha, semuanya nggak ada namanya. Abu Bakar apa artinya? Nggak ada artinya sama sekali. Umar artinya apa? Utsman artinya apa? Zubair, Tolha artinya apa? Nggak ada. Inilah orang-orang soleh, orang-orang hebat, orang-orang bertakwa, orang-orang berilmu. Namanya biasa-biasa saja. Kita kebalikan. Orangnya biasa-biasa saja. Subuh aja sering kesiangan, ke masjid jarang. Namanya luar biasa. Apa? Nurul Mustafa, Nuruddin, cahaya agama. Samsuddin, mataharinya agama. Nasruddin, penolong agama. Jarang sholat. Penolong agama jarang sholat, jarang ke masjid. Kan jadi buruk ya. Nabi nggak suka seperti itu. Itu masih ingat Barrah? Barrah ini dinikahi oleh Nabi. Barrah ini dinikahi oleh Nabi. Antum tahu arti Barrah? Barrah itu baik, bagus, ya, kebaikan. Begitu Nabi nikahi si Barrah ini, Nabi ganti namanya menjadi Zainab. Apa arti Zainab? Nggak ada. Zainab sama dengan Aisyah, sama dengan Khadijah, nggak ada artinya. Zainab. Justru yang ada artinya itu Barrah, diganti oleh Nabi dengan Zainab. Nah, ketika Nabi ditanya, ya Rasul, kenapa diganti? Jawab Nabi, ketika aku keluar dari rumah Zainab, Barrah, ya, orang-orang akan bilang, kharaja Rasulullah min indil Barrah. Rasulullah keluar dari Barrah, keluar meninggalkan Barrah, ya, keluar meninggalkan rumah Barrah menuju rumah istri yang lain misalnya, atau ke masjid atau apa. Nah, kalimatnya Rasulullah keluar meninggalkan Barrah, Rasulullah keluar meninggalkan kebaikan, kan gitu, kan jadi nggak enak, ya. Rasulullah meninggalkan kebaikan, gitu. Oleh karena itu akan jadi buruk kalau kita mempunyai nama yang ada artinya dan artinya bagus. Khair misalnya, khair kan bagus, ya. Assalamualaikum, ada khair di sini, ada kebaikan di rumah ini? Nggak ada. Di rumah ini nggak ada kebaikan, nggak ada khair, kan jadi nggak enak, ya. Menjadi doa yang buruk, gitu ya. Iya, silakan. Azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Kita lanjutkan lafaz Allah. Beliau mengatakan alamun ala dzatil muqaddasati. Ini sebuah nama diri untuk zat yang suci. Wa huwa la yusamma bihi ghairur rabbi subhanahu wa ta'ala. Di mana siapapun dan apapun tidak boleh menyandang nama ini. Bukan tidak boleh, bukan tidak boleh lagi, tidak ada, gitu, tidak ada. Belum pernah kita dapati kan? Ada orang, ada gedung, ada hotel, ada restoran, rumah sakit, namanya Allah, iya kan? Wala ahada tusamma bihadzal ismi abadan. Tidak ada satupun manusia yang
menyandang nama ini selama-lamanya. Hatta al-jababirah, walaupun dia adalah penguasa yang membesarkan dirinya, diktator, bengis, kejam, sebagaimana Fir'aun. Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang tertinggi. Fir'aun tidak mengatakan, ana Allah, aku adalah Allah. Enggak. Maka Allah menjaga namanya tidak dipakai oleh siapapun. Ya, di samping haram ya belum tak terjadi. Berbeda dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim itu masih ada. Ada di daerah mana ada masjid namanya Ar-Rahman, ada mungkin orang namanya Ar-Rahim, ada gedung namanya Al-Quddus misalnya, ya mungkin masih ada. Adapun Allah tidak ada, ya kan itu sama. Allah ya nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Kudus ya nama Allah. Kan nama Allah bukan cuma satu, Allah ada berapa tadi? 99. Ya. Wa innama hadza khasun billahi subhanahu wa ta'ala. Nama ini khusus hanya disandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang pernah yang akan menyandang nama ini, ya. Dan Allah ini maknanya adalah Dzul Uluhiyah, dari alihaya lahu. Oleh karena itu dulu tahun 90-an pernah ada tokoh di negeri kita ini mengartikan la ilaha illallah, diartikan dengan tidak ada Tuhan kecuali tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Barangkali antum sudah lahir, ingat ada tokoh mengucapkan seperti itu. Dia dikirim oleh Menteri Agama waktu itu untuk belajar ilmu agama, tapi di Eropa. Aneh. Jadi Menteri Agama waktu itu mengirimkan sarjana-sarjana Islam lulusan YIN untuk belajar agama, tapi bukan di Madinah, bukan di Mekah, bukan di Mesir, bukan di Yaman, tapi di Cicagu. Ya, berguru kepada orientalis. Orientalis ini banyak dari mereka yang hafal Al-Quran, tahu banyak tentang Al-Quran, tahu banyak tentang hadis, tapi kafir. Jadi mereka belajar itu untuk ilmu. Mereka tertarik mempelajari Al-Quran, hadis, tahu itu. Bahkan salah satu dari mereka membuat kamus besar bahasa Arab, kamus Arab gitu. Siapa mereka? Kafir. Nah, Menteri Agama waktu itu berpendapat, ini jujur gitu. Kalau Muslim ya otomatislah dia membela agamanya sendiri, kurang objektif. Nah, kalau orang kafir belajar tentang Islam, objektif. Ini jalan pikiran yang aneh, sangat aneh, ya. Jadi seolah orang kafir itu kalau belajar Islam objektif, nggak ada iman lah, ya. Yang perlu diterima-terima, yang perlu ditolak-tolak, objektif katanya. Nah, salah satu murid mereka pulang ke negeri kita ini, luar biasa, mengatakan semua agama sama, semua agama nggak ada bedanya, bahkan ahlul kitab bukan cuman Yahudi dan Nasrani, siapapun agama yang punya kitab. Kan Hindu punya kitab tuh Hindu juga ahlul kitab. Buddha kan punya kitab juga tuh, kitab suci, ahlul kitab. Dia mengatakan seperti itu, semua agama sama, ya. Salah satu ucapannya yang keblinger adalah,
tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. La ilaha illallah diartikan tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Cuman Tuhan yang pertama T-nya kecil, Tuhan yang kedua T-nya besar. Berangkat dari mana tadi? Bahwa aliha ya'lahu ilah, itu yang disembah Tuhan. Jadi Allah itu adalah Tuhan. Jadi la ilaha illallah diartikan tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Ya, saya kira dia orang pertama. Sebelum dia belum pernah ada. Ya, kalau mengatakan semua agama sama, sebelum dia banyak. Sebelum dia banyak. Ya. Kalau mengatakan ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, sebelum dia ada. Sebelum, artinya bukan hanya sekarang, ya. Dia nggak termasuk. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, beliau menjelaskan Ar-Rahman itu apa? Umum. Muslim, kafir, beriman, syirik, ahli sunnah, ahli bid'ah, semuanya mendapatkan sifat Ar-Rahman. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa orang Yahudi, orang Nasrani, bahkan Fir'aun, bahkan Abu Jahal, Abu Lahab, bahkan musuh-musuh Islam kok diberi rizki oleh Allah, makan enak, minum enak, tidur nyenyak? Jawabnya, karena Allah mempunyai nama dan sifat apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ya. Oleh karena itu yang diberi oleh Allah, yang diberikan rizki oleh Allah, bukan hanya kaum muslimin, kaum kafirin pun diberi rizki. Ya. Sebaliknya, mungkin ada yang bertanya, kenapa kaum muslimin di surga diberi kenikmatan habis-habisan, kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbayangkan oleh hati siapapun. Kan begitu di surga. Sementara orang-orang kafir ahli maksiat di neraka boro-boro setetes air aja nggak dapat. Jauh sekali antara kafir dengan muslim, antara yang di neraka dengan di surga. Kok seperti itu? Jawabnya, karena Allah mempunyai nama dan sifat Ar-Rahim. Ar-Rahim. Maka Ar-Rahim adalah rahmatun khassatun bil mu'minin, rahmat yang khusus hanya untuk kaum muslimin, kaum mukminin. Adapun Ar-Rahman adalah rahmatun 'ammatun li jami'il makhluqat. Sedangkan Ar-Rahman adalah rahmat Allah secara umum untuk seluruh makhluk. Ya. Ya, itu saja